Hai Mat, kembali lagi dengan gua El Traisana di channel Intiar. Kemarin kan gua udah ngebahas satu persoalan kasus, dimana kasusnya itu adalah seorang wanita bangsawan, tapi dia adalah sosok yang haus banget akan darah gitu loh, bernama Elizabeth Báthory. Dan sekarang gue pengen flashback atau kisah lama lah istilahnya, bersemi kembali bernama Khalid bin Walid. Siapa sih sosok pria ini? Tetap di belajar yuk. Oke, langsung aja Mat. Jadi Mat, siapa sih Khalid bin Walid ini? Khalid sendiri mempunyai nama lengkap bernama Abu Sulaiman Khalid ibnu Al-Walid ibnu Al-Mughirah Al-Muzumi, atau bisa juga dikenal sebagai Syaf Allah Al-Masyul, atau artinya bisa disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri Mat, dia lahir di Mekah, Jazirah Arab pada tahun 585 Masehi dan meninggal di Homs, negeri Syam itu pada tahun 642 Masehi. Selain itu, Khalid bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi yang paling deket lah istilahnya dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Selain Khalid menjadi sahabat Nabi, Khalid juga bisa dikatakan sebagai panglima perang terpenting, atau bisa dikatakan juga sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan lah pada masanya gitu loh, sepanjang karirnya. Pokoknya panjang banget lah. Selain itu, kenapa bisa dikatakan panglima yang tidak terkalahkan? Ya emang the best banget gitu loh Mat. Dari segi taktik dia emang paling jenius istilahnya. Terus dari segi penggunaan alat militernya dia paling cepat di antara yang lain. Dan di satu sisi posisinya waktu itu, jadi ceritanya dia perang nih. Pertempuran pertama dia menang, pertempuran kedua dia menang lagi Mat, pertempuran ketiga dia juga menang lagi Mat, sampai pertempuran ke-100. Waktu itu posisinya lawannya adalah kekaisaran. Bayangin Mat, kekaisaran, gila gak tuh? Kekaisaran yang pertama itu ada kekaisaran Bizantium, lawannya juga tuh. Terus yang kedua itu kekaisaran Sasania. Bahkan nih Mat, sekutu-sekutu dari kekaisaran ini ada dari suku-suku Arab. Selain itu Mat, Khalid ini tuh paling dikenal atau paling orang-orang tahu lah jasanya itu pada saat berperang melawan 3 bangsa sekaligus. Bayangin ya Mat, dalam kurun waktu 4 tahun. Udah gitu banyak banget yang memberontak kan pada saat itu posisinya. Pertamanya itu ada perang Riddah, yang kedua perang Persia, yang ketiga namanya perang Surya Romawi. Pada saat itu posisinya di tahun 632 Masehi sampai 636 Masehi. Tepatnya 4 tahun itu. Lo bayangin aja Mat, 4 tahun bisa gempur dengan 3 pertempuran sekaligus. Orang tempur nih Mat, perang dunia pertama kita flashback itu bisa sampai 4 tahun Mat. Ini 3 pertempuran sekaligus, bayangin aja kan, gila-gila kan. Udah gitu gak pernah kalah. Di satu sisi itu dia kelebihannya Khalid. Tapi ngomong-ngomong soal taktik nih, gue jadi kepikiran gitu loh. Kalau ada zaman now nih dikasih kelebihan kayak Khalid itu dalam segi taktik, pasti kalau main catur nih, anggaplah namanya Mamung deh. Mamung dikasih kelebihan gitu ya kan, berpikir jenius ya kan, cerdik, terus ngelawan nih catur nih bapek-bapek komplek yang jaga pos ronda, itu pasti menang mulu kali ya sampai subuh. Bisa-bisa dia naik tahap tuh si Mamung ini lawan Magnus Carlsen. Lanjut cerita Mat, sebenarnya waktu itu ada namanya Perang Madinah. Nah, Perang Madinah ini bisa dikatakan Khalid udah jadi pemimpin pada saat itu, di bawah komando Nabi besar Muhammad SAW dan juga beberapa penerusnya, seperti kayak Khalifah pertama yang kalian ketahui namanya Abu Bakar, dan Khalifah kedua yang kalian ketahui ada namanya Umar bin Khattab. Selain itu Mat, di sisi lain Khalid nih besar atau lahir dari kalangan kaum Quraisy, yang kalian ketahui itu adalah kalangan dari orang-orang kafir. Bisa dikatakan orang kafir ini ya emang yang menentang Nabi Muhammad atau ingin berperang lah, nggak suka sama orang-orang muslimin pada saat itu. Nah, di sisi lain juga sebenarnya Khalid ini tuh emang udah berjasa banget Mat waktu perang Uhud. Perang Uhud itu kalau nggak salah perang yang dimana berisikan 313 pasukan dari orang-orang muslim dan lawannya itu 1000 pasukan dari orang Quraisy atau orang kafir itu. Akhirnya setelah perang selesai, perang Uhud, ada namanya perjanjian Hudaybiyah karena mungkin terlalu sering memakan banyak darah gitu ya kan, banyak-banyak korban pada saat itu. Ya udah perjanjian tuh, tepatnya tahun 628 Masehi bulan Maret pada saat itu. Perwakilannya dari kaum muslim itu ada Nabi Muhammad, dan kaum Quraisy ada namanya Suhail bin Amr. Nah, dia bilang gini, isi perjanjiannya adalah bahwa 10 tahun ke depan kaum muslimin dan kaum Quraisy itu nggak boleh saling berperang atau saling membunuh, dan boleh bebas memilih untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad ataupun jejak kaum Quraisy. Barulah setelah perjanjian ini Mat, terbentuk Khalid ini pindah jadi mu'alaf dan mengikuti jejak Rasulullah SAW.
hari, bulan ke bulan, ya kan. Mulai tuh ada perang namanya Perang Mu'tah, dimana Perang Mu'tah ini berisikan orang-orang dimana orang muslimin melawan pasukan Romawi. Si Khalid ini sebenarnya udah berperang pada saat itu, tapi dibawa kepemimpinan Zaid pertama tuh. Akhirnya dikomandoin segala macem bla 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 bla. Si Zaid ini meninggal mat pada saat itu. Digantilah sama Komando Ja'far. Komando Ja'far juga meninggal juga sama juga pada saat itu. Akhirnya yang terakhir tuh Abdullah. Abdullah juga meninggal sama ya kan gugur di medan pertempuran. Sampai-sampai Khalid nih bilang, "Ya Muhammad, pertempuran ini sangat sengit. Dari komando pertama sampai komando ganti ketiga, pedang saya setajam-tajamnya itu hancur lebur. Saking sengitnya ya kan." Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan supaya si Khalid ini menjadi jenderal tempur selanjutnya menggantikan Abdullah. Istilahnya komando atau jenderal tempur yang keempat lah istilahnya kayak gitu. Mulai tuh unjuk gigi kan, si Khalid ini unjuk gigi. Pas tempur, ini tuh matanya Khalid tajam banget mat. Misalkan nih musuh di sini, si Khalid di sini nih, terus musuhnya di belakang nih. Dia berasal dari titik butanya Khalid lah istilahnya. Si Khalid ini mat tetap bisa melihat musuhnya itu. Jadi kayak dikasih kelebihan lah mata tajamnya istilahnya kayak gitu mat. Singkat cerita nih mat, akhirnya saking perangnya ini nggak bisa diminimalisir, Khalid nih emang harus diwajibkan untuk menaklukkan negeri Syam pada saat itu ya kan, buat ngelewatin nih pasukan-pasukan Romawi pada saat itu. Akhirnya ngebentuk beberapa pasukan, beberapa grup maksudnya, dan sesuai rencana Khalid ya kan, mulai tuh ngatur strategi karena emang top chair banget gitu loh istilahnya untuk bikin sebuah rencana si Khalid ini. Akhirnya sesuai petunjuk dan arahan Khalid, masing-masing grup ternyata bener mat, akhirnya bisa melewati pasukan Romawi pada saat itu. Dan setelah melewati pasukan Romawi, Nabi Muhammad memberikan gelar kepada si Khalid ini sebagai pedang Allah yang terhunus. Akhirnya akhir dari cerita perang Mu'tah itu Nabi Muhammad meninggal, digantilah sama khalifah pertama Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, digantilah khalifah kedua Umar bin Khattab. Pas Umar bin Khattab, sebenarnya Khalid ini tuh setelah Umar bin Khattab menjadi penerusnya Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar istilahnya kayak gitu, dia tuh langsung diberhentikan. Sebenarnya alasannya gini mat, pada saat itu Umar bin Khattab bilang ke Khalid, dia bilang gini, "Ya Khalid, jika kamu menjadi terus-menerus sebagai jenderal perang dan masyarakat di kota ini selalu menyanyikan untuk menghormati kamu sebagai jenderal perang, maka mereka semua akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala." Jadi kayak kesannya tuh kayak musyrik gitu. Akhirnya diresapi sama si Khalid ini, ternyata emang bener apa yang dikatakan Umar bin Khattab, setuju dengan pendapatnya gitu loh. Akhirnya Khalid mundur dan menjadi tentara biasa, bukan menjadi seorang jenderal perang lagi. Dan di sisi lain mat, Khalid ini bisa dikatakan selama entah itu pertempuran kecil, entah itu pertempuran besar, ataupun mau pertempuran satu lawan satu, dia tuh memang bener-bener menang mat di situ, gak terkalahkan mat pada saat itu. Ya pokoknya bisa dikatakan jenderal terbaik lah, jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Oke mat, itulah tadi kisah Khalid bin Walid. Sebelumnya gua mau mengucapkan kata mohon maaf banget jika ada kata dan kalimat gua yang salah dalam berucap. Namanya manusia ya kan, tidak luput dari kesalahan. Pokoknya gue selalu banyak belajar supaya video gue ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang, istilahnya kayak gitu. Ya kalau misalkan kalian ada pendapat lain atau ada tambahan istilahnya, atau misalkan gue terlalu gimana, kalian bisa komen. Gue welcome banget. Berarti kalian mengapresiasi video-video gue yang selama ini gue buat. Gue terima kasih banget untuk menonton setia NTR. Pokoknya share-share sekali lagi ke mat-mat di luar sana ya kan, dan subscribe video ini, dan tetap semangat, terus belajar dan pintar.